Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas gimana cara menghadapi meta formasi 3-1-4-1-1. Oke guys, jadi kali ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi ya guys ya, melainkan menggunakan akun milik Bang Yan yang saat ini sedang menggunakan jasa saya untuk mengelola timnya. Tapi kali ini memang agak cukup menarik karena kita akan menghadapi tim yang cukup tangguh di match day ke-11 kompetisi liga. Ya, kali ini kita akan menghadapi peringkat 3 klasemen yaitu Star Pages CFC. Dan kita memiliki poin yang sama dan kedua tim masih belum terkalahkan sama sekali. Dan misi saya kali ini yaitu membawa timnya Bang Yan meraih kemenangan. Dan tentu target kita musim ini meraih quadruple. Tapi jelas ini bukan misi yang mudah. So buat teman-teman yang mungkin penasaran kira-kira taktik, strategi, dan formasi apa saja yang akan kita gunakan dan kira-kira gimana cara menghadapi formasi 3-1-4-1-1, let's go, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi 3 menit lagi kita akan menghadapi Star Pages CFC, tim asal Portugal, di mana mereka punya OVR 231,9, sementara Borussia Dortmund punya OVR 233,7. Jadi selisihnya sangat-sangat tipis. Ya, meskipun di sini Dortmund agak sedikit diunggulkan, tapi tetap saja taktik, strategi, dan formasi sangat berpengaruh di laga seperti ini guys. Dimana memang untuk kesebelasan dari Star Pages CFC sendiri mereka menerapkan formasi 3-1-4-1-1, sementara Borussia Dortmund menerapkan formasi 4-1-3-1-1. Jadi ini adalah counter formasi dari formasi 3-1-4-1-1 itu sendiri guys. Formasi sejuta umat yang sering kali digunakan oleh top global untuk meraih kemenangan demi kemenangan di setiap pertandingannya, terutama di kejuaraan bertingkat. Tapi tentu taktik, strategi, dan formasi ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti ya guys ya. Dan uniknya di sini si manajer dari Star Pages CFC sendiri merubah jadwal pertandingan dari yang sebelumnya bermain jam 12 malam, mereka ubah jadi jam 1.45 dini hari. Nah, berhubung Bang Ian katanya, wah Bang saya nggak bisa hadir jam segitu, jadi nanti tolong tangani tim saya. Takutnya saya tidur. Oke, jadi saya diberi kesempatan oleh Bang Ian untuk menangani timnya, yaitu Borussia Dortmund. Dan sebelum pertandingan berlangsung seperti biasa, kita cek terlebih dahulu kesebelasan tim lawan, guys. Kita cek terlebih dahulu untuk penyerangnya sendiri. Di sini ada Oliver Giroud. Mereka punya pemain yang luar biasa bagus, dan untuk jenjangnya sendiri memang udah ditingkatkan jauh lebih tinggi daripada pemain-pemain yang dimiliki oleh Bang Yan sendiri ya guys ya. Oke, di sini memang dari OVR-nya bintang 9, tapi untuk jenjangnya ini udah tinggi banget dan mereka memiliki peningkat atribut yang juga sangat tinggi. Dan tentu hal ini bisa bikin tim kita sulit untuk meraih kemenangan. Ya, semoga aja formasi yang kita terapkan, formasi dengan pakem 4 back, bisa mengalahkan formasi yang diterapkan oleh Star Pages CFC. Formasi sejuta umat yang waktu itu udah pernah kita bahas juga mengenai meta formasi yang saat ini masih digunakan oleh top global atau oleh tim-tim terbaik di dunia saat ini. Oke guys, sayang sekali kita tidak bisa membahas lebih jauh letak kelemahan serta kelebihan tim lawan ada di mana karena pertandingan akan segera berlangsung antara Star Pages FC versus Borussia Dortmund. Dan tadi kita udah melihat susunan dari kedua kesebelasan, tapi sebelum pertandingan berlangsung mari kita ngopi biar kita hoki. Mantap. Oke. Kick off babak pertama sudah dimulai dan kedua kesebelasan atau kedua manajer hadir mendampingi timnya masing-masing dan kita akan langsung memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Oke. Ya, semoga kali ini kita bisa meraih kemenangan dan semoga taktik yang kita terapkan efektif untuk menghadapi dan menghancurkan lini pertahanan Star Pages CFC yang menerapkan formasi 3-1-4-1-1, formasi sejuta umat ya guys ya. Kartu kuning diberikan untuk Mata dan satu kesempatan dari situasi bola mati. Kali ini Henry tembak dan gol. Alhamdulillah guys. Gol tercipta, skor 1-0 Star Pages FC. Tertinggal lebih dulu di babak pertama lewat sepakan situasi bola mati atau tendangan bebas yang dilakukan oleh Thierry Henry. Gol 1-0 kali ini untuk keunggulan Dortmund. Satu kesempatan ada Bergkamp di sana dan masih patut pelukan penjaga gawang dari
strategi CFC, dan ini adalah formasi yang kita terapkan di mana kita pakai formasi 4-1-3-1-1 pemirsa. Dan untuk mentalitasnya teman-teman bisa perhatikan. Kemudian untuk taktiknya sendiri teman-teman bisa lihat sendiri taktik yang kita terapkan kali ini. Dan kita lihat serangan balik dilakukan cukup berbahaya. Goni di sana mencoba menggiring bola, sangat baik. Umpan ke depan, Oliver Giroud yang 7. Oh, waduh, nyaris saja kita kebobolan, tapi beruntung sepakan Oliver Giroud masih melenceng dari sasaran. Oke. Tetap tenang. Kali ini satu kesempatan dari tendangan sudut. Dunsberg tanduk. Gol. Tidak, ternyata tandukan pemain Borussia Dortmund masih membentur tiang kanan gawang dari Star PGC FC pemirsa. Oke, tetap tenang. Ini adalah pertandingan yang cukup sengit. Bisa saja tim lawan menyamakan kedudukan. Kita lihat ada Kimmich di sana. Misal dari area tengah mencoba mengirim bola. Bagus sekali. 1-2 poin dilewati. Dan nyaris. Tapi beruntung lagi-lagi kesempatan emas dan peluang emas masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemain dari Star PGC FC pemirsa. Oke. Untuk ball possession kita kalah karena memang kita main tandang ya guys ya. Kita kalah dan mereka juga menempatkan lebih banyak pemain tengah yang bikin mereka lebih unggul penguasaan bola dan gol. Oke, Bergkamp kali ini mencetak gol kedua untuk Borussia Dortmund lewat situasi bola ribuan pemirsa. Tadi bola sempat bisa ditepis oleh penjaga gawang, tapi beruntung Bergkamp lari dari belakang dan langsung menyambar sekuit bundar pemirsa. Skor 2-0, Star PGC FC tertinggal atas tim tamu Borussia Dortmund. Kali ini ada Goni di sana mencoba menusuk oleh tengah. Cukup baik di sana. Tapi beruntung ada Kewon di sana berhasil merebut sekuit bundar dan masih bisa digagalkan serangan yang dilakukan oleh Star PGC FC pemirsa. Oke, Juan Mata kali ini. Oliver Giroud, Ochoji, Skenik. Bagus sekali, pergerakan yang sangat bagus dan lewat penjagaan. Ochoji di sana. Ding, astaga. Nyaris kita kebobolan pemirsa. Menit 30 kita akan kembali memberikan form latihan menyerang. Oke. Pertandingan sangat sengit. Jangan senang dulu, keunggulan 2-0 masih belum aman. Kita lihat, Dunsberg mencoba membayang-bayangi. Ochoji, misal di sana, umpan crossing. Gemeteran saya guys. Salto yang sangat bagus, tapi masih melenceng di sisi sebelah kanan. Kali ini serangan yang dilakukan oleh Star PGC FC pemirsa dari sisi sebelah kiri. Misal umpan pendek pada Snack. Dan Kimmich kali ini. Saya pikir Juan Mata pak, apa bener ya? Juan Mata ya, bener ya? Mata nggak punya mata, dasar mata. Oke, Bergkamp kali ini dari sisi sebelah kanan mencoba penjagaan, tembak saja dan gol. Gol kembali, Bergkamp kembali mencetak gol ketiga untuk Borussia Dortmund pemirsa. Serangan demi serangan dari bawah kedua sayap mampu menembus dan menusuk dan merusak memporak-porandakan ini pertahanan Star PGC FC. Skor 3-0, kita unggul atas tuan rumah. Tapi jangan senang dulu karena bisa jadi tim lawan mampu memperkecil ketertinggalan. Kali ini John Kimmich. Siapa sih namanya John Kimmich kan? Kita sebut aja Kimmich aja guys. Serangan balik dilakukan kali ini sangat bagus. Ciswizi di sana. Dan astaga, serangan balik yang sangat mematikan. Gol tercipta, skor 3-1. Baru saja kita bilang bahwa bisa jadi tim lawan menyamakan kedudukan dan ternyata betul saja pemirsa. Mereka langsung mencetak gol dengan sangat spektakuler melalui serangan cepat dan kali ini serangan kembali dilakukan dari sisi sebelah kanan, umpan pendek pada Kimmich di sana. Goni kembali mencoba melihat penjagaan, bagus sekali. Umpan crossing Rabona yang sangat bagus tapi berhasil digagalkan oleh pemain belakang dari Borussia Dortmund. Oke, tim lawan melakukan sedikit perubahan. Kita lihat mereka masih pakai formasi 3-1-4-1-1 tapi bedanya mereka menarik ke depan untuk kedua pemain sayapnya guys. Jadi mereka bermain sedikit lebih ofensif dari sebelumnya. Kita lihat untuk penjaga gawang dari tim lawan sendiri bermain kurang maksimal dengan rate 5,9. Kemudian beberapa pemain lain juga bermain kurang maksimal. Sementara pemain dari Dortmund di sini cuma si Pires sendiri performa 6,7. Jadi kedua pemain sayap bermain kurang maksimal di laga kali ini. Oke, dan untuk taktik tadi teman-teman udah bisa lihat sendiri alasan kenapa saya menggunakan fokus serangan dari bawah kedua sayap ya, download flank, karena memang kita mengincar bawah kedua sayap mereka yang agak sedikit kopong ya guys ya, dan itu terbukti di mana kita bisa mencetak 3 gol di babak pertama. Tapi jangan senang dulu guys.
Jangan senang dulu, lawan yang kita hadapi memiliki kekuatan dan memiliki kualitas yang cukup bagus dan serangan kali ini one on one, tembak tapi buntung banget, guys. Oke, tetap tenang, guys, tetap tenang, guys, tetap tenang, guys. Oke, tetap tenang. Ya, kelemahan formasi 3-1-4-1-1 memang ada di bawah kedua sayap, dimana memang ketika kita bisa memanfaatkan peluang tersebut, kita bisa masuk ke area berbahaya lawan dan kita bisa mencetak gol. Apalagi di sini kita punya pemain dengan finishing yang bagus ya guys ya. Oke, tapi sejauh ini mereka sudah mulai memperbaiki lini pertahanannya dan mereka mencoba untuk terus bisa menekan pertahanan tim kita guys. Oke, kita nggak punya opsi yang cukup bagus di lini serang ya, ada di tengah sama belakang aja. Nanti kita coba ganti si Ljungberg ini. Tapi masih di menit ke 50-an mungkin, atau kita ganti aja. Kita ganti aja lah. Soalnya si Ljungberg ini untuk posisi terbaiknya itu bukan back ya guys ya. Jadi lebih baik kita masukkan back aja untuk memperkuat ini pertahanan tim kita guys. Kali ini ada TNB Henry, tembak tapi masih tepat di pelukan penjaga gawang Star Vegas CFC. Oke, kita akan kembali memberikan form latihan menyerang. Skor 3-1. Kali ini ada masuk menggantikan Ljungberg. Untuk taktik masih tetap sama. Kali ini ada Robert Pires. Ancang-ancang siapa yang dituju? Tanduk saja. Tapi lagi-lagi berhasil digagalkan. Skor masih belum berubah. 3-1 untuk keunggulan tim tamu. Dan ya ini dia formasi yang diterapkan oleh tim lawan. Kita harus terus pantau apakah ada perubahan taktik yang diterapkan oleh mereka pemirsa. Kali ini ada Joji. Umpan pada Kimmich di sana, umpan 1-2, bagus sekali ada Misag di sana, cukup tenang akan berbuah gol. Umpan Rabona sangat bagus tapi berhasil digagalkan oleh pemain belakang dari Borussia Dortmund. Oke, kita harus melakukan sedikit perubahan mungkin di menit 69 atau menit 70, tapi kita lihat dulu gameplaynya guys. Thierry Henry. Oke. Mungkin Piera masuk kali ya, atau nanti aja kali ya. Kita coba tarik ke depan aja untuk si Bergkamp sendiri, kemudian Henry kita tarik ke sisi sebelah kanan, kita pakai formasi 4-1-3-2 seperti yang kita terapkan di akun saya ya guys ya. Kita lihat apakah kita melakukan kesalahan atau kita melakukan perbaikan yang bagus untuk bisa mencetak gol kembali ke gawang Star Vegas CFC. Dan kali ini kita coba serang dari area tengah pemirsa, di mana ada pemain belakang mereka terutama dari area tengah bermain kurang maksimal. Kita lihat ada Goni di sana mencoba lakukan serangan balik cepat, ada Skriniar di sana. One on one. Basit anjir, kadal. Skor 3-2, tim lawan berhasil memperkecil ketertinggalan pemirsa. Lagi-lagi gol kembali tercipta di babak kedua dan tadi bola sempat bisa ditepis oleh penjaga gawang, tapi sayangnya situasi bola rebound berhasil dimanfaatkan oleh pemain lawan dan gol. Widih, Kewon. Ini dia gol keempat dari tim tamu lewat tandukan Kewon pemirsa. Luar biasa, menit 80, skor 4-2. Jangan senang dulu guys, semoga serangan-serangan terakhir ini tidak bisa dimanfaatkan. Kali ini kita coba gunakan marking style man to man. Kita coba, kemudian untuk counter attack nyala, kita pakai umpan pendek guys. Kita lihat akankah kita mampu mencetak gol kembali atau justru kita akan kebobolan lagi di babak kedua. Oke, jangan sampai kita kebobolan. Menit 85, serangan dilakukan, berhasil direbut. Dimana kali ini umpan melebar ke sisi sebelah kiri, ada Overman di sana, cukup baik, mencoba mengirim bola, umpan kocak, astaga, terlalu lama menguasai bola. Aduh, kadal, kita coba ganti si Bergkamp aja guys, kita ganti guys. Ya, kenapa ngacak kayak gini sih? Aduh, menit 86, Kimmich, Giroud, wah, shit, setan anjir. 4-3 kita kebobolan lagi, kocak. Aduh, jangan sampai di menit terakhir. Aduh. Jangan sampai kita kebobolan lagi di menit akhir pertandingan. Wadidaw. Menit 86. Wih. Aduh, serangan ke Kadal lagi. Kenapa sih Kadal yang nyerang, kocak? Bagus, berhasil direbut. Pires. Bergkamp, serangan balik, umpan petit. Iya, ini dia. Kasih depan, Bergkamp. Aduh. Menit 43, ayolah, jangan sampai serangan terakhir didapatkan oleh tim lawan. Aduh, si kampret lagi. Kutsusi, Misag, buang tackle, jambak coy, spread. Mampus. Tapi deket banget sekotak penalti guys. Kartu kuning lagi, Farlor. Jangan sampai mereka mampu menyampaikan kedudukan. Wih, ini deket banget.
Oliver Giroud. Oke, aman 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 aman. 88 serangan terakhir, 89. Ayolah kita yang dapat, kita yang dapat, kita. Oke, kita yang dapat, semoga jebol. But tepat guys. Tapi ini menandakan kita meraih kemenangan. Karena menit 89 setelah itu tidak ada gameplay lagi guys. Ini udah kunci kemenangan kita guys ya. Kita udah mengunci kemenangan maksudnya. Alhamdulillah guys, akhirnya kita berhasil mengalahkan Star PGC FC dengan susah payah setelah sebelumnya kita unggul di babak pertama dengan skor 3-1, tapi sayangnya tim lawan berhasil mengemas 2 gol di babak kedua dan nyaris bikin kita frustasi. Dan akhirnya kita berhasil meraih kemenangan atas Star PGC FC dengan skor tipis 4-3, dan ini menandakan kita masih meraih kemenangan selama 11 pertandingan beruntun guys. Dan besok kita akan menghadapi lawan yang tangguh juga. Besok kita akan menghadapi lawan peringkat 1 klasemen yaitu Indonesia FC. Dan untuk possession kita emang kalah 5-6 banding 4-4, dan untuk total shoot di sini sama-sama kedua tim melakukan 18 shoot ke arah gawang ya. Tapi di sini untuk Borussia Dortmund melakukan lebih banyak percobaan tembakan dengan 14 kali percobaan tembakan, 4 tepat sasaran, maksudnya 14 kali percobaan tembakan dan 4 gol tercipta. Kemudian Star PGC melakukan 9 kali percobaan tembakan dan 3 diantaranya berbuah gol. Untuk kedua tim sama-sama menyerang dari area tengah sebanyak 45 banding 47. Kita tadi sebenarnya lebih banyak menyerang dari bawah kedua sayap, terus kita ubah ke tengah dan ternyata kita agak sedikit lebih dominan meskipun kita harus kebobolan 2 gol di babak kedua guys. Dan untuk umpan sempurna tim lawan sebenarnya lebih baik karena mereka menempatkan lebih banyak pemain tengah ya guys ya, 87 banding 86, dan dari total tackle kita sedikit lebih baik, 14 banding 17, pelanggaran 13 banding 12, dan untuk penyelamatan 10 banding 6. Jadi penjaga gawang lawan sebenarnya bermain sangat bagus. Dan untuk man of the match yaitu Thierry Henry dengan performa 7,6 guys. 7,6 bisa jadi MOTM, keren banget. Formasi yang luar biasa untuk mengalahkan formasi 3-1-4-1-1. Jadi intinya taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan kali ini cukup efektif menghadapi formasi sejuta umat yaitu formasi 3-1-4-1-1 guys. Dan kedua manajer hadir mendampingi timnya masing-masing. Di sini untuk Borussia Dortmund diwakili oleh saya sendiri dan tentu manajer lawan juga hadir guys. Dan sekarang mari kita lihat highlight gol yang diciptakan oleh kedua kesebelasan, di mana Thierry Henry berhasil mencetak gol lebih dulu di menit keempat lewat tendangan bebas. Kita lihat jaraknya cukup jauh melalui sepakan kaki kiri dan bola meluncur masuk ke gawang Star PGC FC. Borussia Dortmund unggul 1-0 di babak pertama. Ya, sepakan kaki kiri yang sangat bagus, bola meluncur ke sudut kanan atas sehingga tidak bisa ditepis oleh penjaga gawang Star PGC FC pemirsa. Jelas ini membuat manajer lawan frustasi dan mereka mencoba untuk melakukan perubahan demi perubahan dengan sedikit menarik pemainnya agak sedikit ke depan ya guys ya. Tapi sayangnya taktik yang kita terapkan cukup efektif di babak kedua, meskipun kita kebobolan 2 gol tapi kita bisa mempertahankan kedudukan hingga pertandingan berakhir. Dan ini gol kedua yang dicetak oleh Borussia Dortmund lewat situasi bola rebound tadi di depan mulut gawang dari Star PGC FC, mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan dari Dortmund pemirsa. Tapi sayangnya memang untuk gol bola rebound ini dibalas oleh tim lawan ya guys ya. Dan gol ketiga dicetak oleh Bergkamp. Kita lihat dia bermain sangat bagus juga dengan mengemas 2 gol di laga kali ini. Nah, pergerakan dari sisi sebelah kanan, Bergkamp menusuk masuk ke depan gawang dan melakukan tembakan keras. Sebenarnya nggak terlalu keras tapi lebih ke finishing yang bagus sih. Kita lihat, ya kan? Tembakannya nggak terlalu keras. Dia melakukan tembakan menggunakan kaki luarnya guys. Dan bola masuk, skor 3-0. Tapi setelah itu si Ochiuzi berhasil nyetak bola untuk memperkecil ketertinggalan. Ya, Ochiuzi di menit ke-40 kita lihat melalui skema serangan balik cepat. Ini serangan yang sangat ampuh dan hampir rata-rata back dari si Borussia Dortmund ini dia meninggalkan areanya terlalu jauh. Jadi ketika lawan melakukan serangan balik cepat, dia udah nggak bisa ngejar lagi guys. Terlebih memang lawan juga punya skill dan juga atribut yang sangat tinggi, dan kalau dibandingkan dengan back yang kita tempatkan memang jauh banget selisihnya. Jadi ini yang membuat mereka tidak terkejar pas melakukan serangan balik cepat. Kemudian lawan juga berhasil nyetak gol kedua lewat Oliver Giroud di menit ke-74. Saya pikir mereka bakal nyetak gol untuk menyamakan kedudukan, tapi beruntung ternyata enggak guys. Nah, di sini Ashley Cole mencoba mengirim bola umpan pada si Afriman, tapi berhasil direbut dan Juan Mata bukan sih? Bukannya pakai J ya?
Nah, ini udah one on one, guys. Lagi-lagi dari serangan balik cepat, guys. Mereka mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol. 2 gol dari serangan balik cepat. Tentu ini masalah serius untuk lini pertahanan dari Borussia Dortmund. Ya, 2 gol dari serangan balik cepat tentu ini sangat menyakitkan untuk lini pertahanan dari Dortmund. Tapi beruntung setelah itu kita kembali mencetak gol. Kita kembali mencetak gol lewat tandukan si Keon melalui tendangan bebas. Melalui situasi bola mati, tendangan sudut dari Robert Pires berhasil disambut dengan baik. Ya, sangat keras tandukan dari Keon pemirsa. Dan skor menjadi 4-2 untuk keunggulan Borussia Dortmund. Ya, jaraknya cukup jauh dari penjaga gawang hingga tidak bisa diantisipasi dengan baik. Gol kembali tercipta, tapi yang bikin saya deg-degan ya di menit 86 ternyata si pemain dari Star Pagis CFC, si Goni ya, berhasil mencetak gol kembali untuk memperkecil ketertinggalan. Lewat Juan Mata, kemudian ada Kimmich, Giroud, umpan yang sangat bagus ya, kerjasama yang sangat apik diperlihatkan oleh pemain depan dari Star Pagis CFC. Tapi beruntung setelah itu tidak ada gol yang tercipta dan pertandingan pun berakhir pemirsa. Ya, ini gol ketiga. Tadi sempat deg-degan juga, saya pikir lawan bakal menyamakan kedudukan, ternyata enggak. Oke, itu dia pertandingan yang sangat menarik antara Star Pagis CFC yang sebenarnya mereka udah berusaha keras untuk merubah jadwal pertandingan. Mereka pikir mereka akan mendapatkan momentum yang sangat baik dengan merubah jadwal pertandingan, tapi nyatanya mereka salah karena di sini saya standby untuk membantu timnya Bang Yan yaitu Borussia Dortmund untuk meraih kemenangan dan kita saat ini unggul 3 poin atas posisi 3 klasemen yaitu Star Pagis CFC dan besok kita akan menghadapi Danes FC, tim peringkat 1 klasemen dan mereka juga punya kualitas yang sangat bagus. 241,6 versus 233,7. Tapi kita harus percaya diri, besok kita mampu mengalahkan mereka dan yang bikin unik mereka belum kebobolan sama sekali dalam 11 pertandingan terakhir, guys. Dan kita juga masih punya kans untuk bisa mempertahankan gelar juara Liga Elite atau Liga Champion. Kemudian kita juga masih bermain cukup bagus di uh, kompetisi cup di mana kita akan kembali menghadapi Star Vegas CFC di babak semifinal dan mungkin mereka bakal membalaskan dendam di babak semifinal terutama di leg 1 dan juga di leg kedua dan semoga aja mereka kalah lagi. Oke guys, jadi tentu ini adalah persaingan yang sangat menarik dan ini juga membantah klaim dari teman-teman yang bilang, "Bah, yang penting punya banyak token, punya banyak duit, kita bisa meraih gelar juara." Ternyata enggak, karena lawan juga punya kapasitas yang sama juga. Mereka punya banyak duit juga. Jadi ketika kalian punya banyak duit, kalian akan dipertemukan dengan lawan dan juga manajer yang punya banyak duit juga buat top up ya. Jadi seperti itu. Semakin besar tim kalian akan semakin sulit lawan yang bakal kalian hadapi. Dan di sini taktik, strategi, dan formasi yang sangat berpengaruh ya guys ya. Oke, jadi itu dia pembahasan kita kali ini mengenai counter formasi 3-1-4-1-1. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat membership kalian terkait. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.